Suatu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin terlihat tua, hingga beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qad shibta." Wahai Rasulullah, engkau telah beruban ya Rasulullah. Uban ini tanda tua, meskipun sekarang banyak usia 40 sudah beruban ya. Kalau kita 50 tahun sudah, kadang waktu berapa anak-anak melihat jenggotnya, dilihatin ada yang putih ya. Dihitungi, tidak tahu nih, kelihatan tidak sudah mulai menua. 50 tahun usia kita. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mendapati Abu Bakar itu menyatakan beliau sudah kelihatan beruban, beliau katakan, "Syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang membuatku beruban itu adalah surah Hud, kemudian surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Jadi ini disebut Rasulullah surah-surah yang bikin Rasulullah tambah berat merasa sehingga tua ya, beruban. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disampaikan riwayat yang lain ya. Beliau katakan, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Surah Hud dan saudara-saudaranya, surah Hud dan beberapa surah tadi itu telah membuatku beruban. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uban ini kadang ya memang faktor usia, tapi usia semakin bertambah pikiran, kemungkinan akan semakin bertambah berat beban itu. Dan di riwayat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan beberapa surah yang mestinya ini jadi perhatian kita di samping surah-surah yang lain. Kenapa ini berat? Ya, maka perlu kita perhatikan lebih dalam lagi. Pada kesempatan malam ini mungkin ya tidak kita bahas seluruh surah karena tidak akan cukup ya. Surah Hud saja kita ambil beberapa ayat. Nah, yang berat diantaranya itu adalah ayat tentang istiqomah. Di dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke 112 ya, ke 112, "Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Surah Hud ayat 112, "Wastaqim," dan tetap istiqomahlah engkau. Istiqomah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan juga diperintahkan orang-orang yang bertobat di antara kalian, orang-orang yang bertobat bersama engkau. Jadi Rasul diperintah istiqomah, orang yang bertobat juga diperintah istiqomah. Wala tatghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan. Jadi ini satu surah yang cukup berat, istiqomah ini. Makanya di dalam kitab misalnya Mirqatul Mafatih dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada karomah seribuan, lebih 1000 karomah. Jadi kalau ada orang punya keutamaan ini, keutamaan itu, Allah kasih banyak karomah, doanya mustajab, misalnya ingin ini segera dapat, ingin itu segera dapat, dia orang soleh, itu karomah namanya.
Tetapi istiqomah ini bisa tetap teguh di dalam melaksanakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan Islam. Saat orang berbelok ke sana kemari dia tetap teguh berjuang, maka ini lebih baik. Lebih baik. Rasulullah diperintahkan begitu. Begitu juga orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini kan kelihatannya mudah. Wah, nanti berbuat salah nyaman aja tinggal taubat. Tetapi taubat yang betul-betul itu kan harus terpenuhi beberapa syarat. Pertama ada an-nadam, adanya an-nadam, penyesalan. Baru level pertama aja untuk bertobat ini sudah berat. Kadang orang bertobat ini bukan karena penyesalan dosanya itu. Setelah ketangkep baru bertobat, karena penyesalan kenapa tertangkep. Tidak menyesal kenapa berbuat dosa. Banyak kasus kan begitu. Mengerjai anaknya sampai hamil misalnya, begitu ketangkep, saya menyesal. Khilaf. Ya, masih mending ada penyesalan. Tapi betulkah dia itu menyesal karena perbuatannya itu, atau karena setelah ketangkepnya itu? Andai nanti dilepas, ya, dia akan merasa ingin mengulangi lagi. Jadi tobat itu level pertama aja sudah sulit, menyesal. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, tarkul khati'ah aysaru min talabit taubah. Meninggalkan kekeliruan, menjaga diri supaya tidak jatuh dalam jalan kekeliruan itu lebih mudah dibandingkan bertobat. Ada orang nawari narkoba, mau minum, narkoba ini diminum apa dihisap. Dihisap, menolak itu lebih mudah dibandingkan kalau sudah dia mencoba sekali, ingin 2 kali, sudah ketagihan sulit. Jangankan menyesal, mau berhenti saja tidak bisa. Sehingga ini yang pertama tadi, meninggalkan kesalahan itu lebih mudah. Ada orang ya ngajak korupsi, menolak itu lebih mudah daripada nanti ikut. Ya, ketika korupsi itu nanti berat, itu mau menyesal berat. Jangankan menyesal, mau berhenti aja susah. Mau berhenti, ya sudah tobat nih, mau berhenti. Nanti teman-teman yang sesama korupsinya yang lebih besar tadi itu bisa, nah kalau berhenti macam-macam lah, kasih rompi oranye nanti. Kan begitu kasusnya itu. Mau berhenti kalau sudah terlibat dalam jaringan kejahatan, itu harus siap-siap susah dunia itu. Jadi lebih baik menghindar, kata beliau, kata sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Tetapi kalaupun sudah terjadi, ini sudah khilaf, ini sudah tidak bisa ini, maka jalannya wajib bertobat, wajib segera ambil. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah nyuruh bertakwa di mana saja, Rasul katakan, ya, ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Jadi sudah terlanjur nih, maka segeralah berbuat baik. Tamhuha, kebaikan itu akan menghapus keburukan tadi. Ya. Tapi efek-efeknya bisa jadi masih bekas. Nah, tidak hanya bertobat di ayat ini, Allah katakan wastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqomahlah. Kalau bertobat nanti jatuh lagi. Maka istiqomah ini tadi, di samping memang lebih baik daripada 1000 karomah, itu bukan karena nyaman ya, tapi karena berat tadi. Karena berat. Beberapa hari yang lalu ada WA, kita punya grup di banyak tempat, anggotanya, komunitas. Mau WA kita, tidak tahu siapa yang mau WA, namanya ada di situ, ibu-ibu sepertinya.
Dia pusing karena apa? Suaminya suka melihat film porno, mohon maaf, porno. Sudah kemudian dinasihati, tobat, sekalinya ketahuan lagi. Terus gimana? Saya bilang ya, kalau ini sampean sebarkan jadi aib suami. Jadi aib suami. Konsultasi, kalau konsultasi ke saya, ya, mau WA ke saya kan saya tidak tahu siapa dianya, tidak tahu, karena saya tidak biasa nanya anggota komunitas ini siapa, tidak saya tanya. Mau belajar ya belajar gitu aja. Maka saya jawab begitu. Ya disadarkan, nasihati lagi, terjatuh lagi, tobat lagi. Tobat lagi, mudah-mudahan saat meninggal itu saat taubatnya, bukan saat maksiatnya, kan begitu. Karena memang sulit ya. Sudah kecanduan begitu, maka segera bertobat ya. Terus yang tadi ada nelpon juga ini, kalau ini dari orang tua nanya ke ustadz ini di luar Kalimantan. Jadi anaknya pacaran, masih usia SMP. Saya tanya berapa usianya, 13, ya, pacarnya 14 tahun, berarti usia SD atau SMP itu? SMP ya kayaknya, ya sudah SMP itu. Kecuali tidak naik kelas di SD, nggak ada lagi nggak naik kelas kan. Dan ternyata menurut orang tuanya ini pacarannya ini sudah sampai level berzina. Na'udzubillah, berzina. Kemudian orang tuanya mau bikin solusi, mau dinikahkan, tapi setelah itu mau dipisah, ya, mau pakai perjanjian gitu, sampai selesai sekolah. Jadi dia nanya, ini sah enggak akad nikah kalau begitu? Ya, setelah dinikahkan dipisah. Saya tanya, apa motivasinya nikah setelah nikah dipisah itu? Mestinya waktu pacaran itu ditangati, jangan boleh. Kalau sudah nikah kan halal, apa ini bisa? Ya, motivasinya supaya mungkin tidak ketahuan atau gitu. Nggak tahu sekarang ini undang-undang membolehkan siswi menikah ada ya? Kalau melihat saat dulu mau ada kebijakan boleh alat kontrasepsi untuk pelajar itu kan ada itu kebijakannya itu. Kemudian kan banyak dikritik nih. Nah jawabannya itu kan itu untuk yang sudah menikah. Berarti siswa-siswi mestinya boleh menikah itu. Kalau melihat jawaban itu, Allahu a'lam ya, tidak tahu kita. Prinsipnya apa? Saya bilang itu sampean kalau mau pakai hukum Islam mestinya dicambuk. Ya, kalau ada 4 saksi yang melihat perzinahan mestinya dicambuk hukum Islamnya itu. Tetapi berhubung sekarang ini hukum Islamnya tidak dipakai, dan ketika dipakai pun belum tentu terkena karena tidak ada 4 orang yang menyaksikan, maka yang wajib itu perhatikan betul itu adalah bagaimana anak sampean itu bertobat. Yang lebih wajib itu bertobat, ngajarin itu bertobat dari dosa zina yang besar itu. Kalau sekedar dinikahkan tidak ada masalah, tidak selesai, masalah itu tidak selesai. Nanti dia berzina lagi, dipisah, berzina lagi dengan orang lain. Apalagi sudah terasai, ya, terasai nanti yang dipikirkan bisa terjatuh lagi. Kalau tidak dijelaskan, mungkin perlu di daurah atau di training atau di apa ini supaya tergambar betul tentang buruknya dosa perzinahan itu. Perlu pembinaan khusus untuk orang-orang begitu. Kalau tidak nanti terjatuh ke dalam perzinahan lagi, dinikahkan nanti selingkuh lagi bisa jadi. Jadi perlu pengobatan. Kalau bicara jiwa itu perlu diobati sakit hati itu. Entah gimana caranya itu ya. Saya pernah ada cerita salah seorang teman ustadz itu ya. Orang biasa merokok. Terus diterapi bagaimana merokok itu supaya dianggap tidak bagus. Akhirnya berhasil, yakni
Dia merasa ketika mau merokok ini mau muntah. Nah, kalau seperti itu sampai levelnya kan hebat itu. Entah pemahaman seperti apa yang dimasukkan itu, kayaknya model kayak hipnoterapi begitu ya. Dan rokok ini begini masuk ke dalam benaknya, akhirnya dia mau muntah ketika lihat atau mencium bau rokok. Perzinahan itu mestinya bisa diperlakukan begitu. Dengar kata perzinahan, bergaul dengan apa yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan hukum syariat, itu mestinya benci. Kalau Rasulullah SAW ngajarin doa aja kan, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan aku ini mencintai keimanan dan hiasilah keimanan itu di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan jadikan aku itu membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang benar, yang lurus. Ini doa, minta pada Allah supaya kemaksiatan itu kita tidak senang. Kalau masih ada rasa senang, istighfar pada Allah. Kok senang ya kita melihat sesuatu yang tidak baik. Jadi masalah nikah itu masalah kedua. Masalah pertama bisa tidak dibikin tobat itu anak sampean itu. Saya bilang begitu. Masalah pandangan orang lain masalah lain. Mau nikahkan aja. Tapi perlu diberi tadi pendidikan supaya tidak berzina, bertobat betul-betul, itu dosa besar. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau perzinaan ini dosa besar, ada yang lebih besar dari itu. Yang kemarin sore itu saya dapatkan juga kisahnya dari beberapa guru SMA. Kalau itu kasusnya tadi itu di Pulau Sumatera sana, kalau ini kasusnya di Banjarbaru. Apa kejahatan yang lebih besar? Murtad. Jadi ada anak lulusan pondok. Kalau tadi anak SMP, ini anak kelas 10 murtad dia. Padahal alumni pondok, hafal Al-Qur'an awalnya. Tinggal hafalannya katanya tinggal 3, dan murtadnya bukan keluar dari Islam masuk Kristen atau Yahudi, enggak. Masuk ke agama lainnya yang bukan agama samawi. Terjadi itu 3 orang. Alhamdulillah 1 orang itu berhasil diajak diskusi, berhasil kembali masuk Islam. Itu terjadi. Jadi tidak kita kemudian begitu udah beribadah, anak udah di pesantren aman, belum tentu. Lihati pergaulannya, pikiran apa yang dia itu bersahabat dengan siapa. Itu di SMA negeri, dan 1 itu SMA swasta di Banjarbaru. Kalau itu bukan ini karena mungkin faktor di pesantren, entah ndak tahan, entah gimana, entah bullying ya perempuan. Jadi dia sampai berpesan ke ibunya, jemput dari sini, bawa pulang. Kalau tidak kemungkinannya 2, saya murtad atau saya mati ya. Sampai kayak gitu. Ini musibah juga. Kalau berzina tadi ya kita mungkin malu, murtad ini lebih bahaya, pemurtadan. Dan murtad kadang nggak mesti harus terkait dengan institusi di luar Islam, enggak. Kadang dengan sosmed, dengan ini pikirannya rusak, merasa beban hidup makin berat, padahal bebannya cuma paling belajar, kemudian enggak tahan. Maka diajak tobat ya. Hal-hal begitu diajak tobat, kemudian diminta istiqomah. Nah, ayat ini menyuruh istiqomah tadi. Termasuk ini juga kita semuanya. Nabi aja disuruh istiqomah menetapi kebenaran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ke-12. Ayat berikutnya 113, tadi 112, ini 113. Ini lebih berat lagi juga. Dan ini dalam rangka istiqomah, ayat ke-113 ini penting juga. Allah taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, dan janganlah kalian itu cenderung condong kepada orang-orang zalim, fatamassakumun nar, yang dengan itu maka menyebabkan api neraka menyentuh kalian. Jadi suruh istiqomah. Yang kedua, jaga hati. Ada orang-orang zalim, hati jangan condong. Kenapa ini berat? Kalau yang pertama tadi kita dilarang zalim, jangan bermaksiat kepada Allah, usahakan untuk lurus, untuk dawam, tidak kemudian kayak tadi ya, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Meskipun itu kalau memang terjatuh ya diminta tobat lagi, jangan kemudian putus asa, bermaksiat lagi, tobat lagi. Tapi jangan dianggap remeh, tapi dianggap kemestian. Kalau memang sudah terjatuh ya bertobat. Tapi ayat 113 ini yang dilarang bukan hanya zalim, tapi hati itu tidak boleh condong, apalagi senang kepada orang-orang zalim. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan, kata Abul Aliyah adalah la tardau a'malahum, jangan engkau ridha dengan amal-amal mereka. Orang zalim ada amal zalim, maka jangan kita ridha, jangan senang. Kata Ibnu Zaid, ar-rukun huna al-idhan. Ar-rukun di sini adalah maknanya al-idhan.
menjilat, bermanis muka, apalagi mentang-mentang dia bos kita berbuat zalim tidak apa-apa. Ini kan kadang berat begitu. Kalau yang di bawahan kita berbuat zalim nyaman ya kita. Tapi kalau atasan kita yang tidak beres, hati kita ini ya, dilarang condong ke situ, tidak ridho dengan kezaliman itu. Apalagi kalau kita ini yang kita unting jabatan juga, jabatan ini dapatnya dari situ. Nah ini kadang jadi masalah. Kalau kita tidak ridho, dianggap tidak loyal. Ini problem di negeri yang kemudian banyak aturan-aturan itu tidak dibikin sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Gimana coba? Ada kawan itu di salah satu dinas ini cerita juga. Kadang ada irjen itu datang. Untuk pelayanan itu kadang maksiat yang dilayani itu. Pelayanan ke tempat maksiat coba harus nganterin, gimana mau nganterin, ini kan berat. Misalnya mau cari perempuan sampai nunjukkan, kan sama ini. Nggak nunjukkan tapi nganterkan, coba apalagi sampai menyediakan sebagai bentuk apa, servis. Termasuk juga kadang ini aparat, ada aparat ngawal bos batu bara atau apa sebagai bentuk tugas yang dikawal ke mana, ke tempat perjudian misalnya. Dan banyak orang-orang kaya di Kalsel ini yang berjudi banyak. Judinya kadang tidak di Indonesia. Ada teman kita yang dekat dengan orang-orang begitu. Mereka cerita, kadang ke Singapura habis setengah miliar itu biasa sekali main. Tidak ingin sekedar menang, ingin sekedar bersenang-senang. Coba kita jadi temannya, kemudian bergaul di situ, dikasih banyak uang di situ. Bisa enggak kita itu kemudian mengamalkan ayat ini? Jangan kita itu muncul akhirnya kita bela, salah kah benar kita bela bos atau atasan kita itu. Ini jangankan ke bos atau atasan, ke bawahan, ke anak, ke istri itu sama, sesama kaum muslimin sama semuanya diperhatikan. Yakni ketika ada kezaliman, wala tarkanu, jangan kalian itu condong ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang zalim, siapa saja itu, mau bos, mau kepala negara, mau bupati, mau istri kita, mau suami kita. Ketika ada kezaliman, mestinya kita ada rasa cemburu, ada semangat untuk kemudian meluruskan mereka. Walaupun mungkin dengan sikap seperti ini kita dianggap wah ini kayak penghuni surga aja, kan ada diolok-olok begitu gayanya aja. Padahal meskipun kita ini tidak bisa baik, orang yang biasa minum khamr ya, ada di sebuah riwayat itu, wajib bagi orang yang di tangannya ada gelas khamr, dia itu wajib mengingkari teman-teman mabuknya. Itu saking apanya, bahwasanya condong kepada kezaliman itu tidak boleh, meskipun kezaliman itu dia sendiri yang lakukan, dia sendiri yang melakukan ini, dia juga pemabuk, tapi dia tidak boleh senang dengan orang-orang yang mabuk itu, tidak boleh. Kalau ini kita renungkan, mungkin kita bisa memikirkan diri kita bukan melihat orang lain, tapi melihat diri kita ini ada tidak sifat-sifat begitu. Apalagi kalau kita lihat para sahabat ya, mereka ini bapaknya kadang yang dihadapi bapaknya, karena bapak-bapak mereka banyak non muslim. Misalnya ayat surah Al-Mujadilah ayat 22 itu, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan kau dapati. Kalau kita renungkan, kalau kita ini berteman, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bisa jadi tidak masuk ya, dalam hitungan ayat ini. Ada kurang keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di kitab kita fikih, kalau ini tafsir ya, kita fikih kan itu memahami dalil, bagaimana hukumnya. Para ulama dari kalangan Hanafi dan Hambali, mereka bahkan memakruhkan berjabat tangan dengan non muslim, jabat tangan dengan kafir dhimmi, ini kafir yang taat, kecuali kalau dalam mazhab Hanafi itu kalau tetangga berbuat baik, ini hak bertetangga. Rasulullah ada Yahudi, tetangganya sakit, beliau kunjungi, itu haknya sebagai tetangga meskipun non muslim. Tetangga itu apa ya, batasannya kiri kanan depan belakang rumah kita. Ada yang mengatakan 40 rumah, ada ya beda pendapat para ulama. Secara umum begitu. Nah sekarang bisa kita lihat bagaimana ketika ada non muslim, bahkan dia bosnya non muslim, itu sifat kok bisa para ulama dahulu jabat tangan aja mak. Karena apa? Tadi khawatir hati condong kepada mereka, hati senang kepada mereka. Imam Ahmad ketika melihat orang non muslim, beliau kadang memejamkan matanya, tidak senang melihat itu, tidak. Dan kalau melihat itu, ini bukan hanya non muslim aja, orang zalim pun sama mestinya. Orang zalim meskipun muslim,
muslimin. Apalagi ya, bukan hanya sekedar senang, mau diangkat jadi pemimpin. Nah, itu masuk dalam kategori dosa. Ada kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Az-Zawajir beliau. Az-Zawajir cukup panjang lanjutannya. Intinya membahas dosa-dosa besar. Ada ratusan dosa kalau itu beliau. Ada dosa terkait sholat, nanti dosa terkait kepemimpinan, dosa terkait bersuci dan sebagainya, dosa terkait jual beli, ada itu bab-babnya, bagus dikaji, cuma kepanjangan, bahasanya banyak sekali. Itu termasuk tidak boleh ya, orang zalim diangkat jadi pemimpin tidak boleh. Bagi orang yang tahu wajib meluruskan. Misalnya kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengangkat seorang pejabat yang zalim, padahal yang mengangkat ini khalifah kaum muslimin ya, pemimpin Islam, hukum-hukum yang dipakai hukum Islam, tapi ada orang zalim diangkat sebagai pejabat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari mimbar beliau katakan kepada khalifah itu, ya wallaita azlamal zalimin fama jawabuka inda rabbil alamin. Engkau telah mengangkat orang yang zalim. Azlamal zalimin ini orang zalim di antara orang zalim. Sezalim-zalimnya orang engkau angkat ini. Lalu apa jawaban engkau kelak di sisi Allah Rabbul Alamin? Engkau akan ditanya, karena ini tugas engkau. Perlu kita ketahui dalam sistem Islam yang namanya level pemimpin daerah, baik itu level gubernur dalam sistem Islam disebut wali, atau level di bawahnya dalam sistem Islam disebut amil, wali maupun amil ya level gubernur lah. Itu yang memilih kepala negara. Rasulullah sendiri yang memilih para pejabat itu. Begitu juga pasca Rasulullah ya, para khalifah yang memilih pejabat-pejabat di bawahnya itu. Dan pilihan itu mesti pilihan terbaik menurut pejabat itu, menurut yang punya wewenang mengangkat. Sehingga tauliyatul zalim, ya mengangkat orang zalim menjadi pejabat, itu termasuk dosa, masuk dalam hitungan di kitab Az-Zawajir. Dan bagi yang punya pengetahuan tentang kezaliman itu mestinya memprotes memang ya, supaya ini hak-hak umat itu tidak terabaikan. Umat itu kan mestinya diurus dengan urusan yang baik. Ketika ternyata pejabatnya tidak punya kemampuan, mestinya dikoreksi supaya urusan umat tidak terbengkalai atau rusak. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikoreksi itu. Kemudian pemimpin yang baik itu memperhatikan aspirasi, apalagi aspirasi ulama, maka segera dia pecat pejabat itu, diganti dengan yang lain. Sederhana. Pada masa Rasulullah juga begitu. Ada pejabat dikasih tugas, ternyata ketahuan ya membawa harta, dia katakan, ini di Sahih Bukhari ada ya, ini harta engkau, harta negara. Dia ngambil dari zakat atau dari pungutan, kharaj atau apa. Kemudian kata dia, ini harta yang dihadiahkan kepada. Ini jujur pejabatnya ya. Ini harta negara orang ngasih untuk zakat, ini harta hadiah orang. Maka Rasulullah dengan muka merah kemudian naik ke atas mimbar memberikan penjelasan. Di antara penjelasannya itu panjang ya hadisnya, insyaallah sudah sering dibahas kalau bahas korupsi. Apakah dia ini tidak lebih baik duduk-duduk saja di rumah bapak dan ibunya, dan kemudian lihatlah apakah orang-orang akan memberikan hadiah kepadanya. Jadi kalau begitu lebih baik duduk aja di rumah, tidak usah kerja, ambil hadiahnya aja. Dan beliau menjelaskan bagaimana efek dari dosa mengambil harta yang tidak hak, bukan hak dia untuk diambil. Ini Rasulullah kepada pejabatnya begitu. Beliau mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin di kaumnya, kemudian ternyata kaumnya mengadukan Sa'ad ini, diadukan. Jadi ini sahabat diangkat sebagai pejabat, rakyatnya mengadukan. Mengadukan ini persoalannya bukan persoalan ngurusin umat, tapi sampai persoalan mimpin sholat berjamaah saja itu jadi permasalahan. Dikatakan ini sholatnya tidak bagus. Coba sahabat dikatakan sholatnya tidak bagus. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal juga begitu. Akhirnya ditegur oleh Rasulullah, dimarahi Rasul. Dimarahi kenapa? Karena tadi mimpin sholat kepanjangan, sehingga menimbulkan masyarakat itu bermasalah. Ada yang keperluannya mendesak ya. Akhirnya mufarokoh ya. Ketika mufarokoh, masyarakat yang lain menganggap ini jelek, kemudian terjadi percekcokan. Gara-gara apa? Sahabat ini memimpin sholat, bacaannya terlalu banyak. Itu dikoreksi oleh Rasulullah, padahal itu bukan kemungkaran secara langsung, tetapi menyebabkan perbuatan yang baik, tapi menyebabkan sebuah kegaduhan. Dikoreksi oleh Rasulullah, bawahan begitu. Pada masa Khalifah Umar juga sama. Jadi ini dari atas ke bawah juga sama. Tidak boleh condong kepada kezaliman. Meskipun nanti jenis kezaliman itu kan ada begitu. Dalam perbuatan baik tapi melebihi kemampuan masyarakat, itu bisa dianggap zalim. Meskipun asalnya tidak. Khalifah Umar pernah memecat salah seorang sahabat, seorang pejabat beliau. Maka bertanya, ini bisa dibaca di dalam
kitab tarikhnya Ibnu Khaldun, apakah engkau pecat aku ini dikarenakan adanya khianat? Kata Umar, enggak, aku pecat karena kelebihan akal engkau. Kadang terlalu pinter, enggak cocok dengan masyarakatnya yang kurang, sehingga kebijakan itu enggak bisa nyambung. Ini juga menjadi satu hal yang perlu dikoreksi. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, ya segala bentuk hal yang enggak sesuai dengan hukum syariat mesti kita upayakan hati enggak condong. Terkait ayat ini, ya, seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyib, beliau mengatakan, la tamla'u a'yunakum, jangan engkau penuhi mata kalian min a'wanil zalamah, dengan para pendukung kezaliman, yakni jangan kita banyak atau sering melihat orang-orang yang melakukan kezaliman, illa biingkar, kecuali dengan pengingkaran, mingkulubikum, dari hati-hati kalian. Jadi melihat apa yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, kalaupun melihat maka harus ada pengingkaran dari dalam hati-hati kita. Makanya kayak Imam Ahmad tadi melihat orang non muslim, kadang beliau tidak mau melihat. Kenapa? Li'allah tahbatu a'malukum as-solihah, agar amal-amal soleh kalian itu tidak menjadi sia-sia. Sia-sia karena apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini nanti penjelasannya di bab fikih ya banyak. Melihat orang enggak nutup aurat gimana misalnya. Ada pembahasan tentang salam. Orang enggak nutup aurat itu salam kepada kita, assalamualaikum, kita enggak wajib jawab. Dan enggak usah salam kepada orang yang enggak nutup aurat. Nah, itu ada di bab fikih. Orang ngundang pengantenan, di dalam pengantenannya, di dalam walimah misalnya terjadi kemaksiatan, ya kita tidak usah datang. Aplikasinya gitu, tidak usah datang. Apalagi di situ ada disediakan minuman keras, tidak usah datang. Boleh datang kata Imam An-Nawawi, tapi tujuannya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Memang di sana mau mengingatkan supaya jangan begitu. Walimahan misalnya campur baur laki-laki perempuan, ya bahasa di fikih itu ikhtilat di dalam walimahnya, bukan di dalam makannya. Kalau makan itu masih boleh ya, dalam jamuan, tapi di dalam proses ihtifalnya itu campur baur, maka itu juga tidak usah didatangi. Kalau di dalam bab fikih itu begitu. Itu kalau kita baca ya kitab-kitab para ulama. Supaya apa tadi? Tidak ada kecondongan tadi. Ketika hati itu condong, maka di dalam surah As-Saffat nanti yang dikhawatirkan ini muncul senang ya. Allah katakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Uhsyuru, yakni kumpulkan mereka itu orang-orang zalim dengan istrinya dan dengan apa yang mereka sembah min dunillah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Fahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka kepada jalan neraka jahim. Banyak kita lihat ayat-ayat yang lain terkait ini, misalnya di dalam surah wasyamsi waduhaha itu kan kemudian dikatakan setelah ontanya Nabi Soleh ini dikatakan inti onah jangan dibunuh, kemudian fakadzabuhu fa'aqaruha, mereka kemudian mendustakan Nabi Soleh, kemudian mereka menyembelih onta itu, kemudian fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, kemudian Allah menimpakan apa? Azab kepada mereka. Padahal apa di situ? Yang menyembelih ontanya Nabi Soleh itu siapa? Tidak semuanya, cuma satu atau dua orang. Satu orang nyembelih itu ontanya Nabi Soleh. Yang dilarang, ya, mereka semua dilarang nyembelih onta Nabi Soleh. Kemudian ternyata disembelih. Yang menyembelih satu, tapi Allah azab secara menyeluruh. Kenapa? Karena mereka yang banyak itu tidak mencegahnya dan bahkan senang. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya, ya, agar kita ini bisa menjaga hati. Berbuat zalim itu mesti kita jauh, tapi hati supaya tidak condong kepada orang yang berbuat kezaliman, ya, tapi justru kita mestinya melakukan pertolongan itu dengan cara mencegah mereka dari kezaliman itu yang wajib kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasul, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudara engkau baik dia zalim atau dizalimi. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Ya, kata Rasulullah, cegah dia dari kezalimannya, cegah dengan kezalimannya. Kalau tidak bisa ya tadi minimal pengingkaran dalam hati. Jangan malah didukung. Ada atasan berbuat keliru, ya diprotes, kemudian atasannya marah, yang lain justru membela atasan. Kan ada kasus-kasus begitu ya. Walaupun itu tidak sampai dalam bab haram tidak ya. Cuma itu sebenarnya juga tidak pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagalah hati-hati kita ini. Sikap kita supaya istiqomah dalam kebenaran dan tidak condong ya belok-belok kepada hal-hal yang tidak semestinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.